berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 146-1/1032 tertanggal 26 Agustus tahun 2010. Ini suratnya. Jadi seluruh tim sudah dibubarkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan publik bagi kami kepada pemerintah Kabupaten Jayapura, tim ini kan sudah dibubarkan. Lalu tim apa lagi yang mau dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Jayapura? Sedangkan pembentukan atau pemekaran Kabupaten Griminawa itu sudah menjadi rancangan undang-undang, bukan lagi aspirasi. Ini sudah disikapi berdasarkan tahapan dalam pembahasan di Pemda Kabupaten Jayapura, DPRD Kabupaten Jayapura, lalu naik ke provinsi, gubernur, ke DPR Papua, hingga kepada pemerintah pusat dan juga kepada DPR RI. Sehingga pada tahun 2008 aspirasi Griminawa sudah disikapi dan sudah disahkan dalam bentuk rancangan undang-undang. Ini rancangan undang-undang Kabupaten DOB Griminawa. Sehingga yang sekarang kami tim Poros perjuangkan itu, dan kami minta kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh menteri dan lembaga negara terkait yang membidangi pemekaran wilayah di Provinsi Papua untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang Kabupaten Griminawa ini menjadi undang-undang. Lalu yang berikut, di dalam rancangan undang-undang Kabupaten Griminawa yang sudah dibahas lalu ditetapkan tahun 2008, secara kelengkapan administratif sudah lengkap dokumennya. Jadi tidak ada lagi dokumen-dokumen yang bermunculan yang menjadi pertanyaan publik. Sekarang dokumen-dokumen yang bermunculan di pemerintah pusat, baik lewat kementerian terkait, lembaga negara terkait, bahkan juga DPR RI, DPD RI, MPR RI, itu dokumen yang apa lagi, yang bagaimana? Karena dokumen itu sudah disahkan dalam bentuk rancangan undang-undang. Sehingga tidak ada lagi dokumen-dokumen usulan tentang pemekaran daerah otonom baru Kabupaten Griminawa. Sehingga di dalam pengesahan rancangan undang-undang daerah otonom baru Kabupaten Griminawa, di sini juga pada bagian kedua pasal 3 itu sudah dituangkan tentang cakupan wilayah. Jadi berdasarkan rancangan undang-undang tahun 2008, bagian kedua cakupan wilayah pasal 3, Kabupaten Griminawa berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura yang terdiri atas cakupan wilayah diantaranya 1. Distrik Nimboran, 2. Distrik Kemtugresi, 3. Distrik Demta, 4. Distrik Kaure, 5. Distrik Unurumguai, 6. Distrik Nimbokrang, 7. Distrik Kemtuk, 8. Distrik Namblong, 9. Distrik Yapsi, 10. Distrik Yokari, 11. Distrik Kairu, dan 12. Distrik Gresik Selatan. Untuk menyikapi rancangan undang-undang daerah otonom baru Kabupaten Griminawa, terbitlah keterangan DPR RI kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Ya, ini surat keterangan DPR RI kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan hasil pengesahan rancangan undang-undang daerah otonom baru Kabupaten Griminawa. Ini surat keterangan dari DPR RI kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Lalu surat keterangan dari DPR RI itu sudah ditanggapi oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini jawaban tanggapan Presiden Republik Indonesia atas surat yang tadi dari DPR RI. Jadi yang seharusnya Griminawa itu sudah dimekarkan berdasarkan dokumen yang kami miliki, itu sudah berjalan pemerintahannya bersamaan dengan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi. Yang seharusnya daerah otonom baru Kabupaten Griminawa itu sudah dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Namun realitanya sampai saat ini kan belum berjalan juga, sehingga itu menjadi pertanyaan publik bagi kami,
Sehingga kami minta kebijakan langsung Bapak Presiden Republik Indonesia untuk sesegera mungkin dalam kurun waktu 90 hari kerja ke depan setelah terhitung sejak tanggal 15 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Undang-Undang Daerah Otonom baru segera dibahas di tingkat DPR RI dan disahkan, sehingga pemerintahan Daerah Otonom Baru Kabupaten Girimirawa sudah harus berjalan di tahun 2021 ini. Dan kami minta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, penjabat Bupati Kabupaten Girimirawa sesegera mungkin sudah harus di SK-kan lalu dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahan kami bisa langsung berjalan dan dipimpin oleh seorang penjabat dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun hingga tahun 2024. Lalu kita akan masuk dalam pemilihan definitifnya.